Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah pasti ini siap. Terima kasih pada emosi dan semuanya. Kalau masih kaitannya ini nanti ada kita sama dengan diskusi. Ini akan mulai dari bulan dulu ya Bu ya. Tadi waktu ini dengan bulan sendiri persiapan apakah dalam proses nanti supervisi di kelas itu tujuan belajar. Karena selalu ikutin kita Bu, kan? Iya. Jadi sering pelajaran itu kan di mata pelajaran matematika ya, menganalisis, mengidentifikasi dan statistik. Jadi anak-anak itu habis sama pengelompokan data. Matematika di kelas 5 ya dia? Iya. Kemudian apa yang akan dicapai dari proses kajiannya? Pertamanya pertama anak-anak bisa menghitung dulu ya, bisa menghitung pengelompokan data yang sesuai gitu. Karena kadang-kadang anak-anak masih suka sulit menghitung ya. Terus setelah dari berhitung, mereka mencoba membuat tabel, dikelompokkan dari data-data yang mereka dapat. Itu dari tabel itu mereka gambarkan dalam sekaligus wawancara. Oh, ada wawancara juga ya? Jadi untuk pengumpulan datanya ada? Iya, wawancara. Wawancara yang sendiri dilakukan Di sekolah. Strategi apa ya? Pertama sih ya menyiapkan materinya dulu ya, bisa LKPD, LKPD-nya setelah itu materi aja dari sumber-sumber itu ya yang di sekolah. Terus selanjutnya anak-anak dikelompokkan ya untuk mewawancarai teman lainnya sesuai hobi misalkan lalu mereka itu mengumpulkan sesuai ngomong pada. Kemudian dari kondisi kelas ada kan mulai melihat dari siswa itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki sampai ada beberapa siswa yang memang pintar bicara ya, bisa menggalakkan saat mewawancarai. Ada yang lebih berhitungnya, mungkin dia sulit untuk bertanya atau menyusun kalimat untuk bertanya, tapi berhitungnya mereka bisa. Kemudian kira-kira media apa yang akan digunakan pada proses belajar? Pertama sih LKPD-nya disiapin, lalu medianya alat gambar, alat tulis. Ada mungkin yang bahan yang lain yang akan ditampilkan pada setelah mereka akan mempresentasikan hasil wawancara yang mereka sudah dapat. Jadi untuk informasi kita ketemu lagi bulan tuh. Siap, terima kasih. Selanjutnya Bu Ovi ya. Pertanyaannya sama Bu Ovi, jadi terkait dengan kebutuhan Bu Ovi menjadi kelas 4 ya Bu Ovi ya, dan juga Bu Ovi ini sudah masuk mereka ya, berbeda dari bulan yang nah, untuk tujuan pembelajaran yang rencana akan kalau mungkin ya saat ini kalau antara seni budaya dan IPAS ini saya boleh salah satunya boleh nih kalau karena memang yang akan mereka siapkan itu seni budaya, seni rupanya berkaitan dengan pertunjukan shadow puppet. Berarti ada boneka-boneka gitu ada ya? bonekanya. Ini tujuan yang diharapkan dari pembelajaran itu? Yang pertama sih mereka mengenal berbagai jenis shadow puppet yang ada yang Indonesia miliki. Kemudian yang kedua mereka bisa shadow puppet secara sederhana mungkin ya. Dan sekaligus juga mereka sudah membuat naskah untuk pembuatan shadow puppetnya. Karena kan mereka nanti akan membuat naskah mereka sendiri ya. Karena pertunjukan wayang tapi yang versi sederhana, bukan wayang versi yang memang dengan wayang kulit yang sebagainya. Ya, misalnya mereka kemudian sebagai kelompok. Nah jadi memang masih tahap awal ya, baru pembagian kelompok saja. Kemudian
itu mereka akan menyiapkan alat dan bahan yang mereka butuhkan. Kemudian menentukan tema apa, setiap kelompok nanti kami bebaskan untuk memilih tema yang akan ditunjukkan, karena tema itu berkaitan dengan jenis shadow puppet yang akan mereka buat. Jadi tergantung dari boneka. Ya, nah, kalau misalnya memang upin-ipin, ya mereka akan membuat beberapa beberapa orang atau beberapa shadow puppet yang berkaitan dengan ya kebiasaan upin-ipin, lain dan lain sebagainya. Berarti dia ada pengambil keputusan yang diserahkan kepada siswa ya, terkait dengan tema, bonekanya dan dekorasinya. Diserahkan kepada siswa semuanya. Walaupun mereka ada yang sempat berantem, Bu, saya mau tukar anggota, barter anggota, sih ada yang seperti itu ya, karena merasa pernah merasa terkelompok sama si A, tapi saya nggak ngapa-ngapain, jadi pengennya barter ada kayak gitu. Kemudian area pengembangan dari selain tadi yang disampaikan anak itu mengambil keputusan gitu ya, kemudian anak itu kemandirian itu menunjukkan. Nah, untuk tadi ada kondisi dengan siswa yang seperti tadi itu kira-kira tindakan apa yang akan diambil? Kalau yang siswa yang tadi karena itu ini kan ada poin-poin mereka ya, kita pun punya poin-poin penilaian yang memang satu pasti akan mengingatkan anak tersebut untuk berkontribusi terhadap kelompoknya. Kalau memang kontribusi yang dia miliki sedikit, kita akan ada perbedaan nilai. Karena kan ada poin-poin tertentunya, nggak bisa kita samakan setiap anak ya. Karena kan kita ada pada saat mereka membuat karya itu kan cuma terlihat sekali karena dia memang butuh bantuan, ada yang memang mengerjakan sendiri, ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Kan akan kita berikan poin yang berbeda dengan yang memang benar-benar kualitas dari awal sampai akhir. Kira-kira untuk yang siswa yang seperti itu, apakah ada tugas khusus barangkali? Kita biasanya nanti daerah ada tambahan sih, tambahan misalnya mungkin buat lagi cuma sendiri, karena memang nggak bisa kita biarkan itu ya Bu, maksudnya dia keenakan sendiri menumpang apa ibaratnya parasitisme dengan teman-temannya. Karena kan mereka harus simbiosis mutualisme nih Bu, nggak boleh parasitisme. Jadi nanti akan ada tambahan khusus ya, anak yang memang dalam hal ini di kelompok itu tidak aktif. Ya tidak aktif. Kemudian strategi yang disiapkan oleh Bu Oki itu terkait dengan kesuksesan dari ini mungkin proyek ya Bu ya, proyek ini bagaimana? Mungkin yang pertama mungkin menjelaskan materi berkaitan dengan shadow puppet, kemudian memperlihatkan tontonan shadow puppet ke anak-anak melalui media tayangan video, kemudian menjelaskan juga sama anak-anak, kemudian saya tanyakan kembali bagaimana cara membuat shadow puppet dengan menggunakan kardus ya, dengan media sederhana melalui video. Berarti ada mendemonstrasikan. Ada mendemonstrasikan. Kemudian anak juga menyimak. Ya, anak menyimak. Siap. Insya nanti kita akan bertemu lagi pada saat di kelas. Semoga sukses ya apa yang direncanakan oleh Berkaitan materinya namanya pengumpulan data atau kedatangan tim suspek dari RT RW atau lainnya kayak nanya kerjaan atau lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengumpulan data. Tapi kalian nggak usah survei-survei ke rumah-rumah RT tetangga, nggak usah. Ya, ini aja tetangga kanan kiri kalian. Ya, nanti gua akan buat 5 kelompok baru ya. Seperti yang kemarin bilang, dalam PDS kita akan ada 5 kelompok baru. Ya, ini satu lagi nggak? Jangan. Jangan poinnya. Ya. Ini kegiatannya. Oke? Kalau tanya aku jawab. Oke? Dicampur lagi dong. Iya. Biar semua yang sibuk. Ibu, mau masuk ya? Halo.
Setiap kelompok coba kalian pakai topi di kelas. Setiap kelompok akan mengumpulkan data yang berbeda-beda. Ya, coba kayak kelompok satu harus kumpulin data apa? Olahraga. Olahraga favorit. Kelompok dua makanan favorit. Kelompok tiga minuman favorit. Kelompok empat apa? Pelajaran favorit. Kelompok lima ekstra kurikuler favorit. Jadi nanti caranya kan yang ada nama anak-anak itu ada 3 lembar. Kalian bagi-bagi sama temannya. Jadi ini wawancara. Ya, caranya perhatikan. Di sini ada keterangan. Pilih salah satu. Berarti ketika kalian wawancara, apa ingat ya, kalau wawancara harus salah, nggak boleh. Apa? Eksekutif nggak boleh gitu ya. Ada nomornya. Kalau digini boleh digini jangan. Coba yang sopan dari mana? Dirayu-rayu dikit, babak dasar babak dasar sama suka ekstra favoritnya. Oke, kalau ada suka tentang kalau ada dia cuma kasih salah satu ya, kasih checklist, nggak boleh pilih 2. Ya, ada boleh bisa kalian sebutin pilihannya. Ini sudah apa sih? Ada sifat, ada paduan suara, ada arti atau yang lainnya tergantung kamunya ya. Oke, ada hasilnya jalan dulu dengan selesai. Setelah kalian wawancara 34 siswa dibagi-bagi ya nanti, jadi jangan soal ya. Setelah sudah dapat, kita sajikan ada lembar penyajian data. Perhatikan, ada lembar penyajian data ya. Nah, maksudnya apa penyajian data? Itu kumpulan dari wawancara tadi. Nah, kalian gak wawancara nih ya. Nah, dihitung. Oh, yang suka ekskul favorit Mas Indra ada berapa? Jadi 34 siswa itu ada berapa? Itu checklistnya. Yang suka silat ada berapa? Nah, terus itu apa maksudnya? Misalnya nih ya, ini contoh Mas Indra. Ada kurus, ada frekuensi. Dari data yang tadi udah wawancara, yang suka Mas Indra misalnya ada 8. Terusnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus misalnya ada yang suka silat. Yang suka
mahasiswa tapi kita ada nggak masuk ya? Iya. Sama berarti kan nggak masuk proyek itu ya. Nah, kalau sudah ini namanya lalu bisa juga lagi ada di bawahnya diagram batang.
gitu kan? Kami akan mempresentasikan ingin mempresentasikan mata pelajaran favorit dari siswa 30 hasil dari pengumpulan data
Ya, jadi tadi adalah salah satu cara kita untuk mengumpulkan data ya dengan cara wawancara langsung ya. Ya, kalau sekarang kan sudah zaman digital bisa memakai aplikasi ya. Lalu disajikan dalam bentuk diagram. Siapa tahu suatu hari nanti kalian punya perusahaan. Amin. Ya, contoh nih. Amin. Raya di kepala. Amin. Raya contoh. Raya contohnya kepala bapak. Ya. Amin. Ada jual apa namanya? Laptop, handphone, kamera. Lalu saya punya tokonya nih. Lalu pinjam manajernya. Setiap bulan harus lapor nih ke klien. Pasti ditanya, pinjam bulan Maret berapa laptop jual, berapa kamera jual. Kan kalau misalnya di kantor-kantor itu presentasi bisa semua tim. Dia kirimlah pakai laptop ya, PowerPoint. Nih, jangan dia kan bisa pakai kayak kita sendiri ya. Oh, laptop bulan Maret terjual 200. Nih, kamera 100 unit. Penjualannya bulan Januari berapa, Maret berapa. Itu caranya kita mengumpulkan datanya pakai tadi diagram data, tabel. Nanti ada lagi diagram lainnya ya. Ada diagram gambar, ada diagram lingkaran ya. Tapi untuk sekarang di awal kita belajar pakai tabel dan diagram data. Sampai sini kira-kira ada yang belum paham? Udah paham. Nanti nggak bisa ya? Coba kita tanya sama kalian tadi saat belajar apa? Ya, kalau saya tuh perasaannya gimana tadi pas lagi belajar? Sukses, sama yang tadi mau ceritakan. Tadi itu kenapa kita ditembak? Dari proses yang sudah Bulan laksanakan pada kegiatan di dalam kelas itu sudah baik ya, karena melihat dari aspek strategi pengembangan yang Bulan sampaikan juga terkait bagaimana mempersiapkan kondisi siswa berupa bahan ajar, kemudian bagaimana ketika membentuk kelompok ya, membentuk kelompok dan membangun kolaborasi dan kerjasama itu sudah tampak juga. Di satu sisi juga kemarin saya melihat Bulan tuh melakukan pendampingan ya pada siswa yang kesulitan baik secara kelompok maupun individu. Nah ini sudah muncul juga ya, sudah dilaksanakan. Dan di akhir pembelajaran Bulan memberikan juga refleksi kepada siswa. Di satu sisi juga memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil yang mereka peroleh ya. Dan dilanjutkan dengan penguatan dengan memberikan kesimpulan. Itu sudah tampak bagus sekali ya. Saya katakan sudah luar biasa, apalagi Bu Bulan sempat ada candaan-candaan ya, bangun apa, bangun tidur. Nah itu, yang Bulan rasakan itu ketika proses dari mulai wawancara,
kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, sebelum mereka belajar di kelas, itu bagaimana perasaannya di dalam Jujur, awalnya pasti gugup ya. Iya. Karena kita kalau ngajar ngeliatin ya, kalau misalnya lagi sendiri sama anak-anak kan mungkin lebih natural gitu. Jika diurusin jadi aduh deg-degan juga. Gugup, takut ada yang pasti ada salahnya gitu, ada kurangnya. Ya itu sih lebih gugup aja, jadi kayak cemas berlebihan gitu. Oh, jangan berlebihan. Tapi saya perhatikan Bu Unan tuh setelah berjalan ke sini sudah mulai enjoy tuh, bisa bercanda dan ada mengajak anak-anak itu bermain tepuk motivasi ya, kalau tepuk diam ya kalau tidak salah itu. Nah itu juga sudah terlihat enjoy gitu, fun gitu dengan anak-anak itu. Bagaimana itu? Ya akhirnya ngalir gitu aja ya, pas udah di kelas ya dibawa happy aja. Kalau kita gugup juga malu lah sama anak-anak, nyuruh anak-anak jangan gugup lagi presentasi tapi gurunya sendiri gugup. Gitu sih. Oke. Terus dari kemarin kan kita sebelumnya juga melakukan wawancara ya, dan ada tujuan-tujuan yang memang ingin dicapai dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Itu menurut bulan apakah sudah tercapaikah dari hasil kegiatan itu? Hampir tercapai karena mereka bisa ya berani untuk survei langsung, bertanya sama temannya. Cuman untuk keberanian presentasinya masih main andalan teman-temannya yang lain sih, jadi belum semuanya berani menyampaikan hasil kesimpulan tiap kelompok gitu. Jadi hanya dari satu kelompok masih 1 atau 2 orang yang berani bicara gitu. Jadi yang pasif-pasifnya malah melempem gitu, tanpa pasif gitu, ngandelin temennya yang aktif juga mau ngandelin temennya yang pasif udah gregetan duluan, jadi udah deh gitu yang ngomong aja gitu. Terus dari apa yang sudah dilakukan oleh bulan, kira-kira ada nggak yang perlu dikembangkan lagi gitu? Ada sih, mungkin kalau untuk saya kemarin medianya kurang banyak, mungkin harusnya saya menampilkan gambar PowerPoint gitu ya di awal, biar mereka tuh ngerti diagram batang atau pengolahan data ini tuh dipakai untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, terutama untuk orang dewasa ya gitu. Itu saya juga menampilkan hanya secara ceramah aja gitu ya, jadi mereka membayangkan sendiri gitu. Mungkin kalau saya tampilkan dengan gambar ada konkretnya gitu, mereka jadi lebih oh ini lah, nggak membayangkan sendiri kan, belum tentu yang lainnya ikut membayangkan gitu. Terus kalau untuk siswanya sih penerapan digital sih ya, harusnya mungkin saya bisa per kelompok ada Chromebook gitu, bisa mereka menuangkan diagram batangnya dari Canva gitu kan, jadi lebih ekspresif gitu sih. Itu kemudian ada rencana ke depan untuk Insya Allah ada, karena kan masih materi pengolahan data kan ini sampai Juni ya, Mei, jadinya masih banyak waktu buat kembangan lagi. Keren lah. Kemudian dari pengalaman yang Bulan rasakan dari mulai kita kegiatan pra ya, dari pra kemudian kita observasi, apa yang dapat Bulan ambil dari pengalaman? Merasa tertantang sih. Tertantang ya? Kayak dikasih ujian baru, lewat nggak ya gitu. Bisa nggak ya? Dan berhasil ya? Amin insya Allah. Oke sih, keren ya. Selanjutnya di sini nih, kemarin tuh waktu pada saat setelah selesai proses pembelajaran kan memang ada presentasi, berarti produk ya Bu ya, berupa produk yang ditampilkan oleh anak-anak, presentasi untuk kemampuan dalam menyampaikan laporan. Apakah kemungkinan ada yang terlewat atau menurut Bulan tuh ini ada terlewatnya apa gitu? Terlewat sih enggak sih, tapi mungkin sih kurang aja gitu. Kemarin saya cuma udah ngasih konsepnya, jadi mereka kayak terbatas gitu informasinya, hanya yang saya tanya doang gitu. Mungkin harusnya biar mereka kembali juga gitu.
hasil Proses pengolahannya. pengolahan data itu sendiri. Dan ada wawancara ya itu, orang tuh ramai anak-anak tuh. Wawancara, dan ternyata ada beberapa siswa ada yang belum kenal nama temannya. Oh, Setelah sekian lama, luar biasa. Tasya yang mana? Masya Allah, setiap hari ketemu sekelas nggak tahu Tasya yang mana. Kita jadi dari situ kan mereka tahu ya gitu. Ya masih malu-malu gitu. Mungkin karena lama tidak berjumpa ya, mereka 2 tahun itu mungkin tidak saling mengenal. Terus ini ada lagi kekuatan yang Bulan rasakan dari anak-anak itu apa? Berani. Berani, Iya. berani. Jadi mereka berani tampil Iya. atau bagaimana? Mereka dikasih tantangan pun juga berani, walaupun awalnya malu gitu-gitu, tapi ternyata selesai juga sih. Mereka bisa berani nanya temannya, walaupun pas lagi nanya ada yang jawabnya temannya sewot lah, apalah gitu. Oke, sewot. Itu dalam satu kelompok. Beda-beda kelompok. Oh, beda-beda kelompok. Jadi rame. Jadi ramai ya. Kemudian ada asesmen yang dilakukan oleh Bulan selama proses dari mulai prosesnya sampai dengan akhir. Asesmen kemarin yang di LKPD itu sih emang kemarin kelewat juga, harusnya selalu ada evaluasi, mungkin bisa berkompetisi sih ya gitu, cuman terkendala masih teknologi belum ada. Saya nggak suruh bawa handphone anak-anak gitu sih yang kelewat, atau saya belum menyiapkan soal modul kertasnya gitu. Itu sih yang kelewat. Berarti nanti ada beberapa memang yang dari pengalaman Bulan yang akan dikembangkan lagi ke depannya. Dan ini sudah luar biasa sekali ya, karena saya melihat di kelas itu anak-anak cukup aktif ya, dari kegiatan yang mulai awal sampai akhir itu ramai dan mereka itu bergerak semua ya. Apakah bentuk kerjasama dan kolaborasinya itu menurut Bulan sudah cukup atau apa perlu ditingkatkan lagi? Perlu ditingkatkan lagi karena masih ada 1-2 anak lah ya yang masih ngandelin teman sekelompoknya gitu. Jadi teman sekelompoknya yang merasa dinilai marah-marah gitu sih. Baik Bulan, terima kasih ya dengan apa yang sudah Bulan sampaikan ini. Luar biasa ya, karena melihat siswa-siswa di kelas 5 ini yang memang cukup aktif ya. Kolaborasinya juga sudah ada, dan dari Bulan juga saya perhatikan ceria ya, dengan memberikan ada sedikit motivasi-motivasi ke anak-anak ketika ada tetuk apa tuh kemarin tuh satu Oke. oke Satu yes. satu yes itu ya. Oke. Terima kasih Bulan atas waktunya. Tapi sebelumnya saya minta kepada Bulan ya. Tadi sudah disampaikan juga tentang dikembangkan ya. Mungkin bisa dijelaskan di sini apa saja yang kira-kira Bulan akan dikembangkan ke depan untuk kegiatan pelajarannya. Entah itu bagi Bulan, Langsung sekarang. kalau bisa sekarang nggak apa-apa ya. Ini maksud waktunya jam atau minggu gitu? Perencanaan Bulan pasti ada target ya, dan mungkin apakah Bulan pada proses kegiatan untuk pengembangan ini terkait dengan kegiatan itu, apakah ada yang membantu atau mungkin berkolaborasi dengan Bulan, kemudian kira-kira target yang akan dicapai itu apa? Ada gambaran tidak? Ada, boleh nanti dicantumkan di situ. Sampai Bulan. Kemudian ini ya sekalian Bulan mengisi yang akan dilaksanakan nanti ke depan. Nanti saya meminta Bulan secara khusus untuk proses-proses pengembangan lainnya ya, karena kebetulan kita kan sama-sama di kelas 5 nih, nanti kita bisa berkolaborasi. Tapi kalau Bulan memang ada rekan yang bisa berkolaborasi untuk kita bisa.